Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10 D3A Fisioterapi akan menyajikan kajian mengenai tindakan korupsi. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan kelompok kami, yaitu saya sendiri Marpir Yanirka Dharma, Mutia Ramadanti, dan Miskiah Lainun. Dalam kesempatan kali ini, kami akan memaparkan mengenai 1. Definisi tindak pidana korupsi, 2. Korupsi sejak dahulu sampai sekarang, 3. Jenis-jenis korupsi, dan 4. Peraturan perundang-undangan terkait korupsi. Yang pertama adalah tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi, menurut LOPA, adalah suatu tindak pidana yang dengan penyuapan manipulasi dan perbuatan melawan hukum yang merugikan atau dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sehingga merugikan kesejahteraan atau kepentingan rakyat umum. Nah, selanjutnya kami akan membahas mengenai korupsi sejak dahulu sampai sekarang. Sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia menjadi 2 masa, yaitu pra-kemerdekaan yang meliputi masa kerajaan dan masa kolonial Belanda, serta pasca kemerdekaan yang meliputi zaman Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Tindakan korupsi pra-kemerdekaan. Pada masa pra-kemerdekaan, yaitu yang pertama, masa pemerintahan kerajaan yang meliputi Singosari, Majapahit, Demak, dan Banten, gejala korupsi dan penyimpangan kekuasaan didominasi para sultan dan kalangan elit bangsawan, sedangkan rakyat kecil nyaris belum mengenal atau memahami apa itu tindakan korupsi. Pada masa kolonial Belanda, perilaku korupsi dilakukan oleh semua kalangan, tetapi orang Belanda, Portugis, dan Jepang gemar melakukan korupsi dalam bentuk kebiasaan mengambil upeti dari rakyat. Budaya yang sangat tertutup dan penuh dengan keculasan tersebut turut menyuburkan kebudayaan korupsi di Indonesia. Selanjutnya, pada pasca kemerdekaan. Pemberantasan korupsi pada pasca kemerdekaan dibagi menjadi 3 masa, yaitu Orde Lama, Orde Baru, dan era Reformasi. Pada masa kepemimpinan Presiden Soekarno, tercatat 2 kali membentuk Badan Pemberantasan Korupsi. Panitia Tituling Aparatur Negara atau PARAN mengharuskan pejabat mengisi formulir daftar kekayaan. Namun akhirnya PARAN mengalami deadlock. Selanjutnya dibentuk Operasi Budi yang dimana dalam waktu 3 bulan pertama keuangan negara dapat diselamatkan. Karena dianggap mengganggu prestis Presiden, akhirnya Operasi Budi dihentikan. Selang beberapa hari saja Operasi Budi dibubarkan, Subandiro mengumumkan bahwa Operasi Budi diganti namanya menjadi Komando Tertinggi Tituling Aparat Revolusi atau Kostrad. Soeharto menyalahkan rezim Orde Lama yang tidak mampu memberantas korupsi pada pidato kenegaraan. Dibentuklah Tim Pemberantas Korupsi atau TPK yang diketuai Jaksa Agung. Pada tahun 1970, pelajar dan mahasiswa melakukan unjuk rasa memprotes kerja TPK yang mana BUMN disorot sebagai sarang korupsi. Selanjutnya, Presiden Soeharto membentuk Komite 4 yang bertugas untuk membersihkan Departemen Agama dan lain sebagainya. Namun Komite 4 ini hanya sebagai macan ompong karena hasil temuannya tentang dugaan korupsi tidak direspon oleh pemerintah. Laksamana Sudomo diangkat sebagai Pangkomtib, dibentuklah Operasi Tertib atau Opstip. Seiring berjalannya waktu, Opstip ini pun hilang ditiup angin tanpa bekas. Pada era reformasi, produk pemberantas korupsi pun juga lahir. Pada masa pemerintahan B.J. Habibie dibentuklah KPKPN atau Komisi Pengawas Kekayaan Pejabat Negara. Sedangkan pada masa Abdurrahman Wahid melahirkan TGPTK atau Tim Gabungan Pemberantas Tindak Pidana Korupsi. Dan pada tahun 2003 dibentuklah KPK. Jenis-jenis korupsi. Sesuai dengan pengertian yang terpapar, korupsi dapat digolongkan ke dalam 4 jenis, yaitu pertama adalah konflik kepentingan, kedua gratifikasi yang tidak sah, ketiga suap, dan keempat pemerasan. Beberapa ahli mengidentifikasi jenis korupsi, diantaranya Syed Hussein Alatas yang mengemukakan bahwa berdasarkan tipenya, korupsi dikelompokkan menjadi 7 jenis, yaitu 1. Korupsi transaktif, 2. Korupsi yang memeras, 3. Korupsi investif, 4. Korupsi perkerabatan, 5. Korupsi defensif, 6. Korupsi otogenik, dan 7. Korupsi dukungan.
Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi yang diperbarui oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menetapkan ada 7 jenis tindak pidana korupsi, yakni nomor 1, korupsi terkait kerugian keuangan negara. Yang kedua yaitu korupsi terkait dengan suap menyuap. Yang ketiga ada korupsi terkait dengan penggelapan dana. Yang keempat ada tindak pidana korupsi pemerasan. Yang kelima adalah tindak pidana korupsi perbuatan curang. Yang keenam ada tindak pidana korupsi terkait benturan kepentingan dalam pengadaan. Lalu yang ketujuh ada tindak pidana korupsi terkait gratifikasi. Peraturan perundang-undangan terkait korupsi. Yang pertama, ketetapan MPR nomor 11 MPR 1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang kedua, Instruksi Presiden Republik Indonesia. A. Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 5 tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi. B. Instruksi Presiden nomor 2 tahun 2014 tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi tahun 2014. Yang ketiga, Undang-Undang Republik Indonesia. A. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. B. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. C. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih, bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sekian penjabaran dari kami, semoga dapat menambah wawasan kita dan bermanfaat untuk kita ke depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.